Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mendapatkan tamu yang bermaksud membuat sejarah berdirinya masjid-masjid di sekitar Mojosongo dan Surakarta barangkali. Kebetulan saya saat ini ditugasi oleh teman-teman untuk menjadi takmir di masjid ini, maka mungkin inilah salah satu tugas kami, yaitu memberikan satu keterangan tentang sejarah berdirinya Masjid Baitul Mutakin di Jalan Brigjen Katamso 176C Surakarta ini. Jadi awalnya saya masuk di Mojosongo ini pada tahun 90-an. Saya melihat di sekitar kami di RT 4 RW 6 Kelurahan Mojosongo ini belum ada tempat ibadah. Kerinduan kami akan tempat ibadah ini lama sekali bisa terjawab. Sampai suatu ketika almarhum Bapak Di Suparmo, bapak kami, bapak mertua kami, saya matur, Pak, nek damel masjid pripun. Terus waktu itu bapak mungkin masih bebek ya, belum bisa menjawab, belum bisa mengiyakan, karena mungkin pada pikir beliau ini saudara-saudara kami juga belum kumpul, belum pada istilahnya belum pada mandiri ya, masih dalam proses, ada yang masih kuliah, ada yang masih awal-awal bekerja dan sebagainya. Kemudian saat bapak ini sudah agak reda, sudah pensiun agak lama, kemudian putra-putra sudah pada mentas, kami matur lagi dan diiyakan. Nah, itu harga masjid neng sisih kono, maksudnya di depan ya, saya mintanya di belakang waktu itu, tapi beliau justru meminta kalau bangun masjid di depan, jadi biar kemanfaatannya lebih luas gitu. Kami sangat sangat berterima kasih atas perizinan ini. Kemudian saya menyampaikan hal itu kepada saudara-saudara, kami bertujuh ya. Jadi saya mantu nomor 2, bertujuh itu mulai dari Mas Bambang, kemudian Sulistiawati istri saya, kemudian adik-adiknya itu Sulistiono nomor 3, Sulistiawan nomor 4, Sulistiawati nomor 5, Agus Sulistiono nomor 6, dan Sulistio Dewi yang terakhir nomor 7. Kami bertujuh setelah berembuk, tampaknya tidak ada yang menolak, semuanya setuju. Kita akan membangun sebuah masjid, tempat ibadah untuk masyarakat sekitar, karena memang sekitar kami belum ada. Dan kemudian dari pemikiran itu kita membuat sebuah kepanitiaan, panitiaan kecil. Dan karena saya yang di rumah, di antara saudara bertujuh ini kami yang di rumah, maka waktu itu memang akhirnya saya yang diminta oleh saudara-saudara untuk mencoba membentuk satu kepanitiaan dan sekaligus nanti bagaimana perwujudan pembangunan masjid ini. Kemudian setelah kami bersepakat memilih tempat di pojok, di bagian paling ujung ini, paling kanan di depan, dan kami mengumpulkan takmir-takmir se-Mojosongo waktu itu. Meskipun tidak semuanya rawuh nih, dari sekitar 70 masjid itu sekitar 30-an orang yang bisa rawuh di tempat kami. Di antaranya ada yang sepuh itu, ada Pak Bejo, ada Pak Ngadi, kemudian ada Pak Daman, waktu itu Pak Darmanto, ya masing-masing adalah para pengurus masjid sekitar kita. Dan juga yang lain ada waktu itu Pak Isma yang masih sugeng ya, Suwargi, Pak Srianto, tapi beliau sekarang sudah almarhum. Dari pemikiran itu terus muncul, pertama itu tentang bagaimana penggalangan dana, bagaimana memberi nama ya. Penggalangan dana sudah direncanakan, pokoknya nanti kita ya pada umumnya bangun masjid ya kita mencoba menghubungi para dermawan, para donatur ya. Kemudian mengenai nama, waktu itu kami mengajukan beberapa nama, kemudian ada yang beri wacana nama apapun bagus, yang penting tidak tumbuk dengan yang lain. Kemudian kebetulan Pak Isma almarhum itu punya daftar nama masjid di Mojosongo, beliau menyebutkan, terus saya menyodorkan nama, dicermati ternyata tidak ada yang sama ya, kalau hanya mirip oke ya, boleh. Terus akhirnya dipilihlah nama Baitul Mutakin yang sampai saat ini kita gunakan.
Kemudian sampailah pada pendanaan. Pada waktu itu sudah mulai ada yang memberikan bantuan-bantuan baik sifat langsung maupun dalam dalam perencanaan. Ada yang menarik, salah satu dari pengurus masjid di dekat kelurahan yang namanya Pak Haji Kosim itu, beliau menawarkan dana sekitar 100 juta. Terus ada sedikit yang kami catat waktu itu, beliau istilahnya menitipkan sesuatu ya. Menitipkan sesuatu itu berupa nama, kemudian dipublikasikan dan istilahnya diabadikan. Kemudian kami menolak karena kami ingin membuat masjid ini betul-betul menjadi masjid umat ya. Masjidnya semua kalangan. Bukan hanya satu pihak atau satu kelompok yang waktu itu memang ada kekhawatiran kami kalau nanti ada yang titip nama itu terus minta yang macam-macam. Misalnya masjidnya harus begini, harus begitu. Sementara kami ingin benar-benar masjid itu menjadi milik seluruh umat ya, tidak ada kelompok tertentu. Kami mewadahi semua kalangan, tidak mengacu pada satu kelompok tertentu. Kemudian dari situ terus mulai mikir bagaimana menginfakkan bagian dari masjid dan mewakafkan tanah ini menjadi milik pengurus masjid. Setelah kami coba urus proses melalui notaris dan juga kami melangkah sendiri ke PPATK itu, ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi setelah kami kalkulasi itu bisa mencapai sekitar 800-an juta itu untuk biaya pengurusan wakafnya saja. Dari dana itu kami berembuk dalam satu keluarga itu, kok aneh ya, mengapa kita mau mewakafkan sebidang tanah untuk tempat ibadah biayanya sampai sebanyak itu. Akhirnya kakak kami yang tertua itu mengambil keputusan, udah dana seperti itu daripada digunakan untuk biaya perizinan yang nanti berarti pembangunannya tertunda, mendingan kita mulai saja pembangunan masjid. Akhirnya mulailah pembangunan masjid ini yang menangani adalah Bapak Insinyur Haji Joko Budiarjo. Beliau ini saat ini posisinya sebagai wakil ketua takmir kami, tapi lebih aktif di Masjid Ar-Rahman di sebelah. Beliau sekali datang ke sini, jadi mulai dari A sampai Z ini Pak Joko Budiarjo ini yang merancang ya. Kebetulan adik kami ada juga yang bisa membuat satu bestek, yang buat satu gambar bangunan, beliau yang menggambar. Kemudian terjadilah diskusi yang cukup cukup hangat, akhirnya terbentuklah masjid seperti ini. Dan waktu itu dana terbesar barangkali boleh dikatakan dari keluarga kakak kami tertua ya, dari Pak Bambang ini, kebetulan beliau dokter dan juga mempunyai jabatan di bidang kemiliteran ya. Dia ini terakhir menjadi kepala pusat pelatihan di Jakarta ya. Ketika pensiun beliau kemudian mengingat salah satu keinginan dari keluarga untuk membangun masjid, sehingga beliaulah yang paling banyak mengeluarkan dana ya. Kemudian pada waktu itu pembangunan masjid ini dimulai pada 1 Mei tahun 1918. Nah, jadi pada waktu itu saya yang kebetulan di Solo mencoba mengumpulkan seluruh elemen. Jadi dari Kapolsek dan Ramil, kemudian camat itu kami hadiri, kami soani satu persatu, dan saya mengharapkan dan sedikit maksa supaya beliau-beliau itu hadir. Pada waktu peletakan batu pertama hadir waktu itu Pak Lurah, tapi yang lain belum ya, karena Pak Lurah yang ikut meletakkan batu pertama di bawah sana. Kemudian pembangunan masjid ini memerlukan waktu kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Tepat pada 1 Mei 2018 kami, kalau tadi saya sebutkan 17 ya, 17 itu awalnya, dari 18 itu mulai pembukaan ya. Jadi kita buka, waktu itu kita adakan satu opening ya, kayak semacam peresmian begitu. Kami hadirkan Pak Camat, kemudian dan Ramil dan Kapolsek, ketiga-tiganya hadir.
Kemudian pada waktu itu Pak Camat juga memberikan sambutan. Ya, alhamdulillah, meskipun beliau ini seorang non Muslim tapi perhatiannya cukup bagus ya. Pak Agung namanya, dan kami berterima kasih pada Pak Agung. Kemudian setelah diresmikan, masjid ini mulai beraktivitas, mulai dari kegiatan rutin ibadah, sholat 5 waktu, Jumat dan sebagainya. Pada waktu Jumat pertama itu terpaksa kami mencari jamaah, menghadirkan jamaah dari berbagai kalangan, termasuk dari sekolah kami. Jadi kami ini guru ya, mengundang teman-teman di sekolah untuk ikut Jumatan di sini supaya ada jamaahnya, karena memang baru pertama. Dan alhamdulillah Jumat-Jumat kedua dan seterusnya sudah mulai jalan baik. Kemudian pada tahun yang sama kita sudah mulai menyembelih kurban pada waktu dari keluarga dan juga masyarakat sekitar. Alhamdulillah sudah berarti ini yang ketiga ya, sudah hampir keempat ini menyembelih kurban. Kemudian kegiatan rutin kami ya mulai dari pengajian rutin ya, waktu itu pada Jumat kedua, jadi Jumat malam Jumat kedua. Mengapa kita milih Jumat kedua? Karena kita melihat jadwal sekitar bagaimana ya. Kemudian setiap pengajian Jumat kedua itu kami mengundang 4 masjid di sekitar. Jadi Ar-Rahman, kemudian Nurdin, kemudian Nurul Huda, kemudian satu lagi masjid di dekat kelurahan itu masjidnya Nurul Ilmi, Pak Haji Kusim. Jadi 4 masjid ini kami aturi, meskipun bukan berarti semua jamaahnya hadir ya. Jadi kami aturi undangan, kami serahkan monggo yang bersarawuh berapa orang, biasanya ada ya perwakilan di masing-masing masjid. Sehingga pada waktu kegiatan seperti itu kelihatan ya lebih banyak yang aku. Kemudian kegiatan yang lain selain korban Jumat, kemudian mengajian juga TPA kita ini sudah mengalami pasang surut ya, pernah ramai sekali pada waktu Ramadan. Kalau Ramadan memang meriah ya, banyak baik dari anak-anak TPA putri maupun laki-laki. Pengasuhnya adalah Bapak Heri Dwi Andiawan. Beliau ini tinggalnya di RT 1 ya, RT 1 RW 6 ya. Beliau ini guru di Kartosuro, guru SD di MI di daerah Kartosuro, tapi beliau aktif di kegiatan kajian dan beliau yang mengesui kegiatan TPA di sini ya, dibantu oleh beberapa personil, di antaranya ada market, kami juga punya kemampuan untuk membimbing adik-adik ini. Nah, pada waktu itu kami juga masih kesulitan karena di RT kami ini jumlah muslimnya sangat terbatas, sehingga jamaah kami itu lebih banyak dari luar RT, dari sekitar sini. Kemudian kegiatan-kegiatan ini berjalan, termasuk peserta TPA pun juga banyak yang dari luar RT. Kemudian kegiatan-kegiatan lain seperti penyelenggaraan Jumat Berkah ya berjalan, meskipun tidak bisa setiap Jumat ada. Kadang 2 Jumat sekali, kadang hampir setiap Jumat ada. Itu berupa penyediaan ya konsumsi sekedarnya untuk jamaah. Karena banyak sekali musafir di sini. Jadi kalau Jumatan tuh yang bukan semua musafir mungkin ini yang sepertinya musafir semua. Itu kemudian bisa berjalan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti masjid kami ini harus punya marbot karena tidak ada jamaah yang betul-betul dekat di sekitar, sehingga untuk kegiatan rutin baik bersihan maupun kegiatan jamaah sholat ibadah rutin itu harus ada marbotnya. Waktu itu bulan kedua baru kami dapatkan, itu pun setelah kami mencoba melacak ke kampus. Katanya di kampus itu ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang akhir tugas, akhir kuliah itu bisa mengabdikan dirinya di masjid-masjid. Kemudian waktu itu kami dapat personil pertama itu dari Lombok, mahasiswa dari Lombok ya. Terus waktu itu diantarkan ke sini. Saya tanya, Anda tidur di sini berani-berani Pak? Akhirnya langsung ketika lulus ini dipanggil orang tuanya untuk pulang ke Lombok. Saya pikir apa ternyata pulang ke Lombok terus dinikahkan di sana.
Penggantinya adalah Mas Ilham. Mas Ilham ini jamaah di sini, tapi tinggalnya juga di RT sebelah, di RT 2, RT 2 RW 6. Mas Ilham ini orang kedua di sini, kemudian berjalan, terus sempat Mas Ilham pamit pada saya, Pak, saya mau mengembangkan diri. Maksudnya saya mau buka usaha. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi tolong sabar ya Mas, sambil saya mencari pengganti. Orang ketiga yang di sini itu namanya Mas Fajar. Beliau ini juga mahasiswa di ISI Surakarta, aslinya Ngawi, Mas Fajar di sini. Tapi juga Mas Fajar itu sudah istilahnya ya nggak bisa lama karena masih ingin mengembangkan diri. Akhirnya Mas Fajar pamit juga. Ketika Mas Fajar pamit, saya juga bingung lagi. Mas Ilham akhirnya pas waktu itu ketemu bersedia balik sambil, tetapi dengan konsekuensi tidak tidur di masjid karena malam hari beliau ini harus menyiapkan usaha paginya yang harus dilaksanakan di pagi. Kemudian hal lain yang mungkin bisa kami tarakan bahwa masjid ini saat ini boleh dikatakan sudah mulai mandiri. Jadi semua aktivitas harian, pendanaan, kemudian juga pelaksanaan sholat itu sudah bisa berjalan. Tetapi imam-imam kami masih dari luar semua. Jadi untuk imam Jumat itu semuanya dari luar. Imam pertama itu Pak Badrun ini dari Masjid Barokah. Kemudian minggu kedua itu Pak Sutrisno itu teman kami dari sekolah tapi tinggalnya di daerah Baron, Pak Sutrisno. Kemudian yang ketiga itu Pak Heru, beliau ini dari Guruman. Pak Heru, dan aktif di MTA. Ini minggu ketiga. Minggu keempat Pak Torhan itu aslinya jamaah di Nurdin. Dan yang terakhir kalau Jumat kelima pas kebetulan ada itu Pak Topo. Beliau ini aslinya di Masjid Al-Ikhlas di daerah Gedung Tunggul. Jadi imam-imam kami semuanya masih dari luar. Kalau sholat rutin ya dari internal kita, jamaah kita alhamdulillah sudah berjalan. Hanya khusus Jumat ini kami masih menghadirkan imam dari teman-teman dari luar jamaah. Kalau sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu ada dari masjid lain tapi juga jamaah di sini. Ada Pak Ngabidi dan juga ada Pak Mantono itu dari Masjid Nurul Huda. Ya, kebetulan ada hikmah dari pandemi kemarin. Ketika kami melaksanakan sholat dan jamaah dengan dengan tidak melakukan perubahan apa-apa, itu justru banyak yang datang. Jadi teman-teman yang dilakukan penjarangan itu pada rawuh ke sini, ikut di sini sampai sekarang. Jadi mereka tidak kembali ke masjid semula karena mungkin merasa nyaman dengan pola kegiatan yang tadi. Sejak pertama KLB itu kami hanya berhenti sekali Jumatan, selebihnya kami jalan. Hanya semua anjuran pemerintah